Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dandi Prasetyo dengan NPM 203402416270. Saya di sini akan menjelaskan tentang reorder point atau disebut dengan ROP. Sebelum kita lanjut pembahasan kita tentang reorder point, mari kita simak ilustrasi berikut ini, di mana ilustrasi ini kita namakan sebagai periode pertama. Di situ terjadi proses perpindahan barang persediaan dari tiap-tiap gudang ke pabrik masing-masing, di mana setiap gudang itu memiliki kapasitas yang berbeda-beda. Sedangkan untuk pabriknya setiap periode yaitu memiliki target operasi yang sama. Nah, ini proses pemindahan ini sudah terjadi sebanyak 3 kali. Namun, di sini ada beberapa perbedaan memasuki perpindahan persediaan yang keempat, di mana gudang A sudah kehabisan barang. Dengan demikian, maka pabrik A sudah tidak dapat beroperasi kembali. Sedangkan pabrik B dan C itu masih bisa melanjutkan operasi karena persediaan yang tersimpan di gudang masing-masing itu masih ada sampai akhirnya pabrik B dan C itu terpenuhi semua target operasinya. Nah, di sini mungkin ada sebuah pertanyaan, dari sekian pabrik itu mana yang paling efektif? Semua pasti akan sepakat bahwa pabrik B yang disuplai oleh gudang B lah yang paling efektif. Semuanya saya yakin memiliki pemahaman yang sama seperti itu karena jumlah persediaan dengan jumlah kebutuhan itu sama. Kebutuhannya 5, kemudian yang tersedia di gudang pun juga 5 unit. Berbeda dengan pabrik A di mana yang dibutuhkannya 5, cuman yang tersedia di gudang itu 5. Di gudang A itu yaitu hanya 3. Maka untuk pabrik A tentu target yang ditentukan itu tidak akan tercapai. Sedangkan untuk pabrik C itu target tercapai, akan tetapi persediaan barang yang ada di gudang itu masih tersisa. Nah, tentunya di sini di antara jumlah permintaan dengan persediaan yang tersedia di gudang itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan target di pabrik C. Nah, kembali lagi ke efisiensi tadi, bahwasannya yang memiliki tingkat efisiensi untuk periode 1 itu tentunya adalah gudang B. Namun apa yang terjadi seandainya kita lanjut ke periode yang kedua, di mana gudang A dan gudang B itu dalam kondisi kosong persediaan barangnya. Sedangkan untuk gudang C itu masih ada 2 unit. Nah, dengan kondisi seperti ini, maka pabrik C lah yang bisa melakukan proses produksi yaitu sebanyak 2 unit. Sedangkan untuk pabrik A dan pabrik B itu terpaksa berhenti untuk sementara karena tidak ada persediaan dari 2 periode. Ilustrasi tersebut dapat disimpulkan bahwa proses produksi itu sangat dipengaruhi oleh jumlah persediaan yang ada di gudang masing-masing. Solusinya tentunya kita harus melakukan pembelian atau mengadakan pengadaan persediaan. Namun tentunya hal tersebut tidak gampang karena ada permasalahan baru yang muncul, yaitu kapan gudang tersebut harus membeli dan atau mengadakan persediaan dan berapa jumlahnya yang harus dibeli. Nah, itulah perseteruan permasalahan-permasalahan yang harus benar-benar dipecahkan secara seksama. Sebab kalau ada dan kesalahannya tentunya nanti akan menimbulkan berbagai macam persoalan baru. Ada sebuah pertanyaan bahwasanya kapan perusahaan harus membeli atau mengadakan persediaan dan berapa jumlahnya, maka kita hitung dengan ROP atau reorder point. Kemudian pengertian ROP sendiri, reorder point adalah titik di mana sebuah barang yang ada di gudang harus ditambah persediaannya sebelum kehabisan. Reorder point tergantung
dua faktor, yaitu lead time dan safety stock. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam menghitung besarnya ROP adalah yang pertama lead time, yang kedua safety stock. Lead time sendiri adalah jeda waktu antara saat melakukan pemesanan sampai barang tersebut sampai dan siap untuk digunakan. Yang kedua, safety stock. Safety stock sendiri adalah jumlah barang untuk mengantisipasi kemungkinan terbentuk. Perhitungan reorder point sendiri yaitu penggunaan per hari dikali lead time dalam kurung ditambah safety stock. Lead time adalah jeda waktu antara saat melakukan pemesanan sampai barang tersebut sampai dan siap untuk digunakan. Ilustrasinya sebagai berikut. Sebuah perusahaan memesan kepada supplier suatu barang dan mereka bersepakat dan melakukan transaksi. Kemudian supplier tersebut mengemas barang tersebut dengan estimasi waktu 6 jam. Kemudian supplier tersebut mengirim barang tersebut ke perusahaan dengan estimasi waktu 36 jam. Dan kemudian perusahaan tersebut melakukan pembongkaran dengan estimasi waktu 6 jam. Lalu kita jumlahkan pengemasan, pengiriman, dan pembongkaran tersebut, yaitu 6 jam ditambah 36 jam dan ditambah 6 jam sama dengan 48 jam. Atau kita bisa atau disebut dengan 2 hari. Lead time demand. Nah, perbedaan antara lead time dan lead time demand, lead time adalah waktu dan sedangkan lead time demand adalah unit. Lead time demand adalah perkiraan jumlah persediaan yang dibutuhkan atau dipakai selama lead time. Contoh kasusnya, gudang A sedia 5 unit barang dalam satu periode. Kemudian mengirim ke pabrik A membutuhkan 5 unit barang dalam satu periode. Nah, rata-rata pemakaian persediaan per periode adalah 5 unit. Maka lead time demand sama dengan rata-rata pemakaian dikali dengan lead time. Rata-rata pemakaian berapa? Ada 5. Dan kemudian lead time-nya tersebut dalam estimasi waktu 2 hari. Kemudian 5 dikali 2 sama dengan 10 unit. Safety stock. Safety stock adalah jumlah barang untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk. Kemungkinan terburuk bisa terjadi disebabkan karena adanya hal-hal di antaranya adalah jumlah permintaan yang tiba-tiba melonjak tajam atau pengiriman barang persediaan yang terganggu akibat bencana alam, kecelakaan, dan lain sebagainya, sehingga rawan membuat pabrik berhenti akibat kehabisan persediaan. Rumus safety stock sendiri yaitu safety stock sama dengan pemakaian harian tertinggi dikali lead time terlama dikurang rata-rata pemakaian harian dikali rata-rata lead time. Contoh kasusnya, rata-rata pemakaian persediaan per periode pada kondisi normal adalah 5 unit. Namun, ada kalanya naik signifikan sebanyak 7 unit. Sedangkan lead time standarnya biasanya 2 hari. Namun, jika ada gangguan bisa sampai 3 hari. Maka safety stock adalah memakai rumus safety stock, pemakaian harian tertinggi dikali lead time terlama dikurang rata-rata pemakaian harian dikali rata-rata lead time. Safety stock sama dengan pemakaian harian tertinggi sama dengan 7 dikali lead time terlama sama dengan 3 dikurang rata-rata pemakaian harian 5 dikali rata-rata lead time sama dengan 2. Maka 7 dikali 3 sama dengan 21 dikurangi 5 dikali 2 sama dengan 10.
21 dikurangi 10 sama dengan 11 unit. Lanjutan, dari beberapa ilustrasi contoh di atas, maka reorder point sama dengan lead time demand ditambah safety stock. Lead time demand tersebut yaitu 10 unit, sedangkan safety stock yaitu 11 unit. 10 unit ditambah 11 unit yaitu 21 unit. Maka dengan demikian perusahaan harus melakukan pemesanan kepada supplier jika sisa persediaan di gudang tinggal 21 unit, sehingga dapat dipastikan bahwa perusahaan cukup hingga pesanan selanjutnya. Terima kasih.